kalau ada orang hari ini jualan khilafah, tapi jauh daripada nur ilmu asrar ini, ilmu tasawuf, saya meragukan dia. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian mengambil alih Al-Azhar tanpa perang, tanpa darah. Tuh, kalau udah dapat nur kewalian. Padahal sebelum itu Salahuddin Al-Ayyubi masih perang saudara dengan teman-temannya. Perang sama ini, perang. Ketemu Qutb Alban nggak ada, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Rafi ID. Channelnya ngumpulin nasihat ulama untuk menasehati diri sendiri. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, tentunya bulan yang sangat kita nantikan. Karena hanya di bulan inilah kita bisa berlomba-lomba, kita bisa mengejar ketinggalan kita dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, Buya Rozi Hasyim akan menjelaskan mengenai 3 hal di dalam kitab Al-Inbah ala Thariqatillah. Jadi, yang pertama, Buya Hasyim menceritakan mengenai seorang pejuang Palestina, Salahuddin Al-Ayyubi, yang berjuang membebaskan Palestina tanpa pertumpahan darah. Dan yang kedua, Buya Rozi Hasyim menjelaskan bagaimana adab seorang murid terhadap seorang gurunya. Dan yang terakhir, Buya Rozi Hasyim menjelaskan mengenai pembagian dari thariqah. Ada 3. Yang pertama, thariqah sufi. Yang kedua, thariqah majzub. Dan yang ketiga, thariqah. Nah, kita simak aja bersama-sama video kali ini. Semoga berkenan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسندنا المتصل للإمام الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي قال: كل مريد لا يلقي على نفسه في أوان إرادته 12 وظيفة فليس بمريد. كل مريد, setiap murid. Kita ini disebut murid karena berkehendak ingin mengenal Allah, karena berkehendak ingin usul merasakan hadirnya rohani kita, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ibn Arabi memberikan rumusan adab-adab. Ini adab-adab besar, kita lakukan semampunya, ya. Kalau nggak mampu ya dicicil, jangan ditunda-tunda. Nah, kullu murid ini tidak ada pengecualian, semua kullu murid, kecuali majzub. Majzub tidak disebut murid, ya. Murid berarti salik. Jadi kalau di level macam-macam thariqah itu kan ada thariqah 3 yang saya sebut biasanya. Thariqah sufi itu salik, murid. Thariqah majzub itu muhib, ahli mahabbah. Yang ketiga thariqah malamatiyah. Kita ini yang pertama ini, antum gak akan sanggup ngikutin wali majzub, dan juga gak akan sanggup ngikutin wali malamatiyah, ya. Tapi kita ihtiram kalau ketemu wali majzub, kita tasdik kalau ketemu wali malamatiyah, husnuzan. Karena ujian malamatiyah husnuzan, selalu husnuzan atau suuzan, baik sangka atau buruk sangka, nggak lebih dari itu, ya. Tasdik atau inkar, ya. Nah, kita yang pertama ini. Nah, kalau di majzub dia punya sistem yang, kalau di filsafat itu ada aliran namanya post struktural. Jadi dia nggak mau ngikut program, di jalannya jalan sendiri. Dia nggak ada rambu-rambu dia. Itu majzub sama alamat itu nggak ada rambu-rambu. Mereka tidak pernah ingkar syariat, tapi jangan antum berharap melihat mereka mengamalkan syariat, kecuali mereka lagi halnya sufi. Majzub, orang majzub gimana mau? Majzub kan urfi anhul qalb. Majzub itu ada orang mabuk 70 kali lipat dari majzub, daripada sakr, orang mabuk. Allah. Kalau malamatiyah
dia mabuknya disimpan di bagian paling dalam hatinya. Aslinya dia mabuk, tapi Allah beri kemampuan kepadanya menahan mabuknya. Nah, itulah Nabi SAW menyisakan sedikit itu, tapi Nabi nggak sampai malamatiyah karena beliau lebih kuat. Maka beliau mengatakan syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Hud wa akhwatuha. Ada hadis begitu? Hadis sahih, ada di Bukhari, kesingat saya. Surat Hud dan saudara-saudaranya membuat kepalaku beruban. Apa itu? Diusut-usut banyak ayat-ayat yang berat, tapi yang paling berat wastaqim kama umirta. Hei Muhammad, istaqim, hendaklah engkau teguh supaya nggak mabuk. Ya. Ada sahabat Nabi Hudzaifah, ada Hanzalah. Itu orang-orang ketika kena mabuk itu nggak tahan. Jadi sahabat Nabi itu ada yang nggak tahan. Maka ada beberapa riwayat sahabat Nabi beberapa ayat pingsan. Di zaman Sayyidina Al-Hasan Al-Basri dibacain surat Al-Hadid sampai di ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, pingsan. Kita nyebutnya fana, gak kuat nahannya. Sayyidina Musa pingsan, benar ya? Sayyidina Musa pingsan. Ini hal yang bergejolak di dalam hati, mau disampaikan nanti ditakfir orang. Nah, itu yang dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini ada ayat, kalau aku jelaskan mana ayat ini, la kafartumuni, kalian akan kafirkan aku. Di riwayat lain, la rajamtumuni, kalian akan rajam saya. Ya. Tapi tenang, itu dulu. Sekarang ilmu ini sudah bertahap dibuka, sudah dimulai oleh Imam Hakim Tirmizi di abad ketiga, diteruskan Imam Sulami, Imam Kusyairi, terus sampai sekarang. Akhirnya ilmu ini menjadi biasa. Cuma meskipun biasa, kita harus pakai cara menjelaskannya. Kalau enggak, Ya Allah, nanti tambah gawat nanti ya. Nanti orang salah paham lagi. Nah, jadi kita tidak sanggup. Antum nggak akan sanggup ngikutin pola-pola Wan Sekhon, nggak sanggup. Ya, ikut bahlul ente ntar. Ya, hanya orang-orang yang dikuatkan kolbunya. Itu yang khidmat ke beliau itu berat sekali ujiannya. Tanya ke orang yang khidmat ke wali-wali majzub. Dulu ada Habib Ja'far Al-Kaf, berat sekali. Tapi tasdik beliau dapat anugerah, dibukakan oleh Allah batinnya, dilapangkan pikirannya. Sama oleh Malamatiyah ini lebih dahsyat lagi. Nah, dan Malamatiyah itu setiap zaman ada. Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, muridnya. Jadi mabuknya Syekh Abdul Qadir Jilani diturunkan kepada Quthaib Alban. Turun ke beliau. Kalau nggak ada orang mabuk kayak beliau, nggak akan ada orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Karena gurunya mabuk, muridnya betul-betul dahsyat. Nggak bisa nyelesain Palestina kalau nggak Salahuddin. Siapa gurunya, mursyidnya? Quthaib Alban. Jadi kalau ada orang hari ini jualan khilafah, ya, tapi jauh daripada luruskan niat. nur ilmu asrar ini, ilmu tasawuf, saya meragukan dia. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi kemudian mengambil alih Al-Azhar tanpa perang, tanpa darah. Tuh, kalau udah dapat nur kewalian. Padahal sebelum itu Salahuddin Al-Ayyubi masih perang saudara dengan teman-temannya. Perang sama ini, perang. Ketemu Quthaib Alban, nggak ada, aman. Dibersihin nama Quthaib Alban. Quthaib Alban, jangan antum harap ketemu dia lagi sholat. Dia nggak ingkar sholat. Dia di dalam begitu itu ingat Allah. Antum di dalam sholat lupa Allah. Tuh, gimana? Yang belagu sosok pinter sholat. Kita ini baru latihan sholat. Ya, kita ini baru bener-bener latihan, belum bener-bener sholat. Ya. Tanyalah antum ke guru-guru ya, salam. Ya, tanya ke kawan-kawan kita, apakah dia benar-benar sholat? Kan hakikatus sholat, aqimis sholata li dzikri. Apa benar sudah mendirikan sholat dengan zikrullah? Kan belum. Saya masih meragukan ini. Ya. Kita ini baru latihan-latihan zikir. Maka kalau ketemu wali-wali majzub, wali-wali Malamatiyah ini,
kita ihtiram dan tasdik. Kita katakan, aku tidak ingkar kepadamu, tapi mohon maaf, mungkin tidak sanggup mengikutimu. Boleh mengatakan begitu, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau antum mau ikut, silakan. Mau khidmat sama mereka. Ya. Kalau anda angkat tangan. Nah, kita khidmatnya di bidang lain. Nah, kita jalurnya yang pertama, Thariqatus Sufiyah. Tapi jangan ngerasa sufi juga. Kita sedang belajar, ingin mengikuti jalan mereka. Sederhana begitu. Ya, masa sufi begini, sarungan pakai kopiah hitam, ini kan nggak pas. Sufi pakai apa dia? Pakai apa ya? Orang banyak sufi itu kemana-mana ke serban, gitu. Kemana-mana buat tasbih. Udeng-udengnya itu bukan sufi. Udah ngeliat orang Yaman belum? Nyabit rumput pakai serban. Itu pakaian adatnya orang Arab. Tapi ada yang sorban ulama, itu ada. Orang-orang ulama Saudi sebagian berlebihan juga mengatakan bahwa serban itu libasus syuhrah, pakaian syuhrah. Itu berlebihan juga. Ada syekh mereka namanya Utsman Al-Khamis. Ya, ditanya sama orang, gimana hukum pakai serban? Jawab dia, itu libasus syuhrah. Libas syuhrah itu gaya-gayaan, beda-beda sama orang. Di hadis Abu Daud itu dimurkai Allah orang pakai libasus syuhrah. Lo nggak boleh ngomong begitu, itu kan pakaian Rasulullah. Kita cukup katakan niat kamu apa pakai serban, gitu aja. Maka saya tidak sepakat dengan fatwa yang mengatakan bahwa pakai serban libasus syuhrah. Ya, pakai aja. Ya, mau pakai kan? Ntar kita suluk pakai kok. Saya suluk nanti full pakai 10 hari. Simak ya. Insyaallah. Ditambah khirqah. Luruskan niat. Dulu kita cuma pakai khirqah, nggak pakai serban. Tapi sekarang kita akan pakai serban. Insyaallah ya, biar lebih. Karena malaikat itu berserban. Malaikat berserban. Para nabi hampir semua serbanan. Kalau ulama cuma Izzuddin bin Abi Salam yang nggak pakai serban. Kayak kita ini lah, pakai kopiah kupluk udah taruh itu di kepalanya. Ya. Tapi ingat juga ilmu itu kadarnya bukan berdasarkan tebalnya sorban. Serban itu libas ulama, kita aja dah. Ya. Jadi para sufi yang diturunkan yang paling basic di bawahnya adalah murid. Nah, kita ini kullu muridin la yulqi ala nafsihi fi awani iradatihi. Seorang murid yang tidak yulqi, yang tidak menempatkan dirinya di dalam ranah kemuridannya, iradatihi itu kemuridannya, 12 adab atau tugas wazifah, falaysa bimurid, maka dia belum disebut murid yang shadiq. Dia murid tapi belum shadiq. Shadiq artinya apa shadiq? Insyaallah. Terpercaya, yang lurus, yang hakiki. Ya. Di sini nggak ada maksum, nggak ada terpelihara di dosa, nggak ada. Ya. Tidak pernah bermaksiat, nggak ada, nggak mungkin, karena selain Nabi pasti bermaksiat. Apa? Ya. Nggak pernah salah, itu nggak ada di sini. Tapi antum coba lihat, ya. Kalimatnya umum-umum sekali. Yang pertama, talabus syekh. Ini nanti bisa kita ringkas ya. Ini kan jadi 12. Tenang, ntar amanah jadi 4. Insyaallah. Ya, dirusuh nanti insyaallah. Ini standar Imam Ibn Arabi. Jadi sufi. Baru murid belum sufi. Pertama, talabus syekh wa ihtiramuhu idza wajada. Mencari guru dan menghormatinya apabila telah berjumpa. Syekh di sini syekh apa? Syekh mursyid khusus. Nah, belajarlah cara ihtiram kepada para santri. Nah, di sini kan ada beberapa teman antum yang santri. Tanya adab santri ke dia. Ya, yang tahu adab tuh santri biasanya. Ya. Yang kedua, mubaya'atuhu lahu 'ala ar-rakha'i wa syiddah. Berbaiat kepadanya. Nanti ini bagian dari rukhsah ini. Berbaiat sumpah setia kepadanya baik dalam senang ataupun susah. Makanya kenapa kita akhirkan baiat itu? Ngaji dulu,
disimak ya. Terlihat istiqomah ngajinya, baru talqin. Kan niat. Habis talqin dia khalwat, baru terakhir di baiat. Aslinya begitu. Tapi kalau dulu enggak, di depan baiat, kan berat. Nah, sekarang kita buat, setelah musyawarah dengan para masyayikh dan istisyarah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharah, nah dapatlah tahapan-tahapan yang kira-kira secara global begitu. Awalnya ngaji, lalu talqin, suluk, syukur-syukur dapat karena kalau baiat antum nggak boleh ingkar munafik, karena termasuk orang yang idza wa'ada akhlafa, dia janji dia ingkar. Makanya saya jarang sekali terima baiat tuh. Kalaupun baiat kita meniatkan bukan dari mewakili diri kita, enggak, tapi mewakili guru-guru kita, gitu. Walaupun saya dapat izin mentalkin dan membaiat sekaligus, ya. Kita kemudian mencoba mengolah gimana biar, karena zaman now ini nggak mungkin semua orang siap baiat. Dan belakangan saya lihat Syekh Ali Jum'ah ternyata pandangannya seperti itu. Kata beliau, jangan baiat dulu, talqin aja dulu. Ternyata sama. Ilham itu turun ini kan sama. Nah, karena kita termasuk muhibbin beliau, kita juga dapat isyarat itu. Pas saya lihat videonya, alhamdulillah sama dengan para masyayikh, ya. Kita bersyukur atas isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, wa ayyakuna ala nafsihi la laha. Itu bedanya apa tuh? Kemuridannya ala nafsihi, bukan laha. Apa beda ala nafsihi dan laha? Laha itu yang baik-baik aja. Kalau ala nafsihi, di situ ada pengorbanan. Nah, dia mengorbankan egonya, itu namanya ala nafsihi. Antum coba lihat nih Buya Asfi, Buya Aldomi, Lora Ali, ini egonya luar biasa loh. Ane tahu persis. Tapi bisa ngaji di sini, di Ribat, itu luar biasa. Ini bukan tazkiyah, ya. Ya, Allah yang ahakku bitazkiyah. Ya. Gengsinya luar biasa, kita kan seumuran. Kan seumuran sama dia. Beda-beda bulan aja. Paling tua lebih dikit daripada Buya Aldomi kan. Gak jauh beda. Guru sama. Tapi ketika mereka memutuskan, betul kayaknya ini yang wa ayyakuna ala nafsihi lah. Jadi nggak terjebak pada rijal, tapi ya al-ihtiram itu bukan biqadarir rijal, tapi biqadar al-ilm. Ilmu itu kan suka-suka Allah ngasih. Kadang ngasih ke sini, suka-suka dia. Umurnya lebih tua, lebih muda, nggak ada urusan. Ya. Seperti Imam Bukhari, umurnya baru 17 tahun, kata Al-Hafiz Abu Bakar namanya. Abu Bakar siapa namanya belakang tuh? Al-Harawi Pak Al-Maruzi. Bukhari itu ustazuna. Kalau hafalan kami salah, dia yang benerin. Yang ngomong umurnya 40-50-an. Itu terjadi. Jadi dari setiap masa itu ada orang-orang yang seumuran, yang lebih muda, Allah takdirkan lebih tua. Ya. Lihat aja main-mainnya mereka. Apa seumuran dia ada main-main begitu kan? Nggak ada. Ya, lebih tua dari umur. Ya. Misalnya pegang-pegang tasbih kan umur 40, 50 ya kan? Kayak umur dari itu cocok tuh dah. Ya. Ada orang yang dalam kemudaan dia matang. Daripada tua childish, mending muda ente ketuaan. Itu lebih baik. Nanti teman-temannya akan ngomong, gak asik deh sama kamu. Nah itu mulai berhasil tuh. Kamu kok gak asik sih? Gitu. Ngobrol kok gak nyambung? Kita bingung sendiri kok gak nyambung. Nanti orang-orang yang diberikan anugerah nur oleh Allah, itu dia lebih senang sepi dan dia tidak merasa kesepian. Yang merasa sepi itu
itu orang-orang yang kolbunya nggak ada nurnya, gelap, ramai aja masih sulit. Gimana kalau sendiri?